Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fajri Dwi Putra dengan NIM 1902899. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan saya, yaitu The Vendor. Sebelum saya mempresentasikan bisnis plan saya akan sedikit menjelaskan latar belakang saya. Jadi saya itu kuliah di UPI dengan prodi Pendidikan Bisnis. Nah, saya ini sebelumnya sudah mempunyai bisnis 2 brand. Brand pertama namanya Gudang Selana. Itu didirikan sekitar 2 tahun yang lalu. Dan juga Zelpo. Itu juga sama didirikan 2 tahun yang lalu. Jadi latar belakang saya itu seorang pembisnis gitu. Bisa dibilang seorang pembisnis gitu ya. Baik, mungkin perkenalan cukup sampai di situ. Saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan saya. Baik, di sini bisa dilihat bisnis plan saya itu namanya The Vendor. Kenapa dikasih nama The Vendor? Dan kenapa logonya juga logo rumah gitu. Nah, jadi saya akan menjelaskan kenapa saya milih The Vendor. Di sini The Vendor itu saya ambil dari kata bahasa Inggris The Vendor. Kenapa saya milih kata The Vendor? Karena pertama, nama brand itu harus mudah dikenal gitu, nggak susah disebutkan gitu ya. Nah, makanya saya milih The Vendor gitu, simple sama selalu ingat gitu, insya Allah. Dan si tagline-nya juga make your business simple. Kok make your business simple gitu? Jadi saya mengambil tagline make your business simple itu karena The Vendor itu merupakan salah satu startup yang bergerak di bidang jasa. Jadi saya menaruh bisnis plan ini dengan bisnis startup gitu, sesuai dengan zaman kita 4.0, industri 4.0. Jadi di sini saya menggunakan make your business simple. Jadi artinya itu saya kan mengadakan jasa gitu ya, sebuah jasa untuk mengumpulkan berbagai macam vendor. Vendor tuh dalam artian tuh rumah produksi gitu. Nah, makanya saya menggunakan logo rumah, filosofinya itu, filosofi logonya. Nah, jadi di The Vendor itu saya tuh menciptakan sebuah solusi buat pembisnis pemula agar mudah menciptakan bisnisnya. Karena yang saya pernah lewati, ada satu cerita. Dulu saya sebelum membuat gudang celana itu, saya itu cari-cari vendor gitu. Wah, itu susah banget cari-cari vendor tuh. Yang pertama, karena susahnya cari vendor tuh di internet sedikit, referensi di internet semua sedikit gitu, terus di hashtag juga sedikit gitu. Nah, saya kepikiran, kenapa nggak bikin startup yang menyediakan jasa-jasa berbagai macam vendor gitu, seperti itu. Akhirnya saya punya keinginan untuk menciptakan sebuah startup yang bergerak di bidang jasa, yaitu mengumpulkan referensi berbagai vendor seperti itu. Jadi ada feedbacknya juga gitu, sebagai kepada saya feedbacknya dapat, kepada si vendornya tersebut dapat, dan konsumennya juga dapat gitu. Jadi sama-sama saling menguntungkan, simbiosis mutualisme lah ya bahasanya. Baik, mungkin segini dulu buat review logo, filosofi filosofi logo sama namanya. Mungkin akan dilanjutkan lagi lebih dalam di slide selanjutnya. Oke, sebentar. Saya ini presentasinya di HP ya.
baik. Di sini adalah lembar kerja jadi pengusaha mandiri Japri. Jadi di sini adalah lembar kerja bisnis plan saya. Baik, kita bahas satu-satu. Nah, balik lagi, perkenalkan, nama saya Ahmad Alfajri, DP Dwi Putra. Bisnisnya itu, nama bisnisnya jenis usaha startup ya. Nah, baik, di slide pertama kita disediakan sebagai ide bisnis, yaitu ide bisnis 1. Jadi saya memberikan nama startup saya itu Dependor. Baik, saya akan bahas satu persatu aspek positif, aspek negatifnya. Jadi aspek positif yang di sini, Dependor itu berbasis startup atau aplikasi atau website. Jadi tersedia di 3 platform gitu. Yang kedua, menyediakan layanan pencarian vendor. Nah, yang saya tadi sebutkan tadi sebelumnya, saya sudah menyebutkan bahwa di Dependor itu menyediakan layanan berbagai referensi pencarian vendor agar lebih mudah untuk mencari berbagai vendor-vendor gitu. Jadi dipermudah lagi gitu. Kan tagline-nya juga make your business simple. Jadi nyambung gitu. Nah, selanjutnya saling berbagi benefit antara pencari dan penyedia. Nah, saya sudah menjelaskan tadi. Jadi di Dependor itu aspek positifnya itu dapat 2 benefit gitu. Saling menguntungkan antara pencari dan juga penyedia. Penyediaannya itu adalah penyedia vendornya. Nah, selanjutnya praktis dan simpel. Karena di Dependor itu praktis dan simpel gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi nyari, wah mau misalnya bikin kemeja mau di mana, atau catering mau di mana, atau mau nyewa vendor-vendor lainnya di mana. Nah, di Dependor ini diciptakan untuk lebih mudah lagi agar praktis dan simpel gitu untuk mencari vendor gitu. Dan tidak susah lagi. Selanjutnya, salah satu ide yang sangat berpotensi di era 4.0. Nah, di salah satu ide yang berpotensi di era 4.0 bisa kita ketahui bahwa pembisnis pada tahun 2019-2020 ini sudah naik gitu. Jadi bisa kita lihat ini sangat berpotensi sekali. Karena memang kita ketahui bahwa startup ini cuman ada beberapa gitu dan masih baru, bisa dibilang kategori baru gitu. Dan ini juga sangat menjanjikan gitu. Kompetitornya masih sedikit loh kan. Aspek positifnya, salah satu ide yang sangat berpotensi di era 4.0 bisa saya bilang tadi karena saat ini kita ketahui memang pembisnis di tahun 2020 ini sangat meningkat pesat gitu seiring berjalannya waktu, dan tidak menutup kemungkinan tahun-tahun berikutnya juga akan lebih meningkat lagi. Nah, ini sangat berpotensi sekali. Baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang aspek positifnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang aspek negatifnya. Nah, aspek negatifnya itu dibutuhkan modal besar. Ya, benar, modal besar karena ini bermain dengan sistem gitu. Sistem itu tidak gimana ya, tidak murah gitu. Bisa murah tapi fiturnya kurang gitu. Jadi kita itu harus mempunyai modal yang besar untuk membuat salah satu startup. Yang kedua, investasi dana. Nah, investasi dananya itu maksud saya tuh yang invest ke kitanya tuh masih belum ada gitu. Ketiga, masih banyak orang yang malas buka aplikasi. Nah, ini aspek yang paling harus digarisbawahi. Karena kita ketahui memang orang-orang itu pada malas gitu ya. Orang-orang sekarang itu pengennya simple, cepat, dan akurat gitu. Nggak mau diribet-ribet, nggak mau download dulu atau apa-apa. Makanya di aspek positif saya menyediakan website. Website itu artinya tinggal klik aja gitu, tinggal kita kasih link seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di ide bisnis 2 saya tidak mencantumkan karena saya mencantumkan hanya satu bisnis saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang SWOT. SWOT itu strength, weakness, opportunity, threat. Baik, maaf, saya di zoom aja. Nah, di SWOT ini kondisi internal pengusaha, faktor dari dalam diri pengusaha, strength. Di
strength ini ada 3 poin kekuatan. Poin pertama adalah layanan aplikasi berbagai referensi vendor, itu jelas. Yang kedua, akan menampung semua jenis pelayanan vendor baik makanan ataupun jasa lainnya. Yang ketiga, the vendor mempunyai layanan akses melalui website dan aplikasi. Nah, itu kekuatannya yang paling utama ya menurut saya. Yang ketiga, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang weakness, kelemahan. Poin pertama, membutuhkan modal besar. Bisa saya balik lagi ke yang tadi, aspek negatifnya membutuhkan modal besar. Ya, benar. Yang ke poin kedua, sumber daya manusia dan alat yang belum memenuhi. Jadi memang jujur saja saya belum mengerti tentang pembuatan aplikasi apapun, makanya saya masih awam gitu. Nah, cara menanggulanginya itu ya mencari SDM yang mengerti dalam bidang tersebut. Yang ketiga, profit yang didapat masih kecil. Nah, profit yang masih didapat itu masih kecil karena kita masih di awal-awal gitu. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi internal pengusaha. Faktor dari dalam diri pengusaha. Opportunities, peluang. Poin pertama, perkembangan globalisasi saat ini banyak menimbulkan pebisnis baru yang dengan hadirnya the vendor akan memberikan solusi kesulitan mencari vendor. Ya benar, itu sebuah poin untuk peluangnya gitu ya. Kedua, target pasar yang luas dan berpotensi. Bisa kita ketahui bahwa pebisnis awal itu sekarang sudah mulai bermunculan secara pesat gitu. Dan itu merupakan sebuah target pasar yang luas dan berpotensi sekali gitu. Baik, selanjutnya saya akan poin ketiga, pesaing atau kompetitor masih sedikit yang membuat the vendor berpotensi. Nah, pesaing atau kompetitor di bidang jasa startup untuk mencari berbagai referensi vendor ini masih dibilang sangat sedikit, karena yang saya ketahui hanya cuma ada 3 atau 2 hanya 2 saja kalau saya, 2 atau 3 lah, tapi itu juga belum terlalu besar. Yang ketiga, tantangan di sini saya kasih 3 poin juga sama biar rata. Masih banyak orang Indonesia yang gaptek. Bisa kita ketahui bahwa orang-orang Indonesia itu masih banyak yang gaptek gitu. Yang kedua, promosi go public secara besar-besaran dan konsisten. Nah, ini tantangannya juga. Yang ketiga, review dari konsumen terhadap aplikasi the vendor. Nah, ini tantangan juga ya. Jadi selama kita membuat aplikasi atau jasa atau bisnis layanan apapun, tantangan kita itu merupakan review dari konsumen. Itu yang paling berat gitu ya tantangannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SWOT. SWOT di sini bisa kita lihat jumlahnya. Dari jumlah yang di sini saya menyimpulkan bahwa startup business plan the vendor ini ada di kuadran 1 ya. Jadi di kuadran 1 artinya itu positif, jadi masih bisa dilanjutkan gitu. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pesaing. Nah, pesaing di sini itu nama startupnya itu cari vendor ID. Kelebihannya berbasis aplikasi dan website, desain menarik, nama bisnis yang bagus. Kekurangannya sudah tidak aktif lagi. Jadi si cari vendor ini hanya awal-awal saja gitu. Nah, sekarang sudah tidak aktif lagi, non aktif lagi. Mohon maaf. Selanjutnya, layanan sangat kurang. Jadi sangat minim sekali layanannya. Karena memang sudah pilot gitu. Belum profesional. Susah diakses. Nah, dari cari vendor ini memang susah diaksesnya gitu. Karena emang nggak tahu ya, emang udah pilot gitu. Persaingannya cara mengatasi persaingannya, saya menyimpulkan dengan memberikan layanan dengan mudah diakses dan simpel guna mengatasi kompetitor ini, dan juga harus konsisten terhadap jalannya bisnis startup ini. Next, yang kedua, cari vendor lokal. Nah, ini salah satu kompetitor yang sudah besar gitu ya.
Kelebihannya itu berbasis website, desain yang bagus, layanan yang bagus, salah satu kompetitor utama. Kekurangannya hanya berbasis web, tidak memakai aplikasi. Jadi si vendor lokal ini hanya berbasis website gitu, tidak ada aplikasinya di Google Play dan ataupun App Store, tidak ada. Poin yang kedua, masih sedikit penggunanya karena memang orang-orang belum tahu gitu. Banyak orang yang belum tahu. Cara mengatasinya dengan layanan yang bagus, komplit belum tentu banyak yang menggunakan jasa tersebut. Maka dari itu cara mengatasinya dengan memberikan promosi atau gap publik secara besar-besaran mengenai startup ini, dan juga harus ditunjang dengan aplikasi, tidak hanya website saja agar terlihat lebih profesional. Nah, ini menurut saya garis besarnya lah ya. Baik, lanjut lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Dependor. Dependor merupakan salah satu layanan jasa pencari vendor yang berbasis aplikasi startup untuk membentuk para calon pengusaha di Indonesia yang membutuhkan vendor dengan memberikan berbagai referensi vendor lokal yang ada di Indonesia, dibuat dengan mudah dan simpel guna memberikan kemudahan bagi penggunanya. Yang kedua, manfaatnya adalah memberikan layanan berbagai referensi vendor dari berbagai bidang yang dikemas di aplikasi atau website untuk mempermudah menemukan vendor bagi para pengusaha di Indonesia. Dengan hadirnya The Vendor ini bisa membantu pengusaha yang kesulitan mencari berbagai referensi vendor. Bahan baku yang digunakan untuk membuat startup ini, yang pertama smartphone tentunya, kedua laptop atau PC, karena kita membutuhkan laptop atau PC karena di layanan smartphone ini tidak komplit gitu ya, tidak sekomplit dengan laptop atau PC. Yang ketiga tentunya kita harus mempunyai internet. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4, keunikan dan keunggulan usaha Anda. Nah, keunikannya kita tahu, pertama sudah berbasis startup sesuai era digital industri 4.0. Yang kedua, solusi bagi para pebisnis baru mencari vendor. Yang ketiga, menyediakan semua macam jenis vendor. Jadi macam-macam jenis vendor itu masih akan diadakan di dalam satu aplikasi gitu. Jadi bukan cuma hanya vendor-vendor yang ada di dunia fashion, tapi ada juga vendor-vendor lain, berbagai macam vendor ya, insya Allah. Yang kelima, informasi tambahan. Nah, informasi tambahan lain, vendor ini berbasis startup yang menyediakan berbagai katalog vendor. Baik, selanjutnya next. Nah, menentukan target konsumen dan karakteristiknya. Di sini dibagi 3, yaitu geografi, demografi, psikografi. Geografi itu bisa kita artikan sebagai lokasi ya. Di sini saya memilih negara Indonesia. Lebih tepatnya saya lebih memilih provinsi gitu. Seluruh provinsi, khususnya Pulau Jawa. Kenapa saya memilih Pulau Jawa? Karena yang saya lihat dan saya searching di Pulau Jawa itu ya sangat banyak sekali orang-orang yang membuka bisnis baru gitu ya. Untuk khusus kotanya lebih terperinci lagi, kotanya saya memilih kota Bandung. Karena yang saya rasai kota Bandung itu merupakan kota industri atau banyak-banyak mencetuskan pebisnis gitu. Untuk desa atau dusun saya tidak mengisi lagi. Saya tidak kosongkan. Maksud saya kosongkan. Yang kedua, demografi. Demografi itu mencakup jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan atau agama. Jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Jadi masuk semua gitu ya. Nggak khusus laki-laki, nggak juga khusus perempuan. Karena ini dikhususkan untuk pembisnis itu bisa laki-laki ataupun perempuan. Untuk usia saya tulis 17, antara 17 hingga 40 umurnya ya. Hingga pendidikan tidak ada karena tergantung, agamanya tidak ditentukan juga karena saya bukan jualan hijab gitu ya.
Kalau jualan hijab ya memang target pasarnya agamanya harus Islam gitu ya, maksud saya seperti itu. Yang ketiga, psikografi. Psikografi itu kayak pemilik usaha gitu ya, gaya hidupnya, minatnya gitu ya, kalau biasa di FBS minatnya. Pebisnis yang pastinya pembisnis gitu ya. Dan yang ketiga punya usaha atau bisnis, jadi yang sudah jalan gitu. Nah selanjutnya sama positioning adalah cara agar produk kita dapat dengan mudah selalu diingat. Positioning oke, positioning penempatannya saya isi dependor adalah solusi bagi pebisnis awal. Tagline slogannya cari vendor jadi mudah, atau enggak make your business simple. Jadi ada 2 tagline gitu. Cuman kalau untuk hashtag saya makainya cari vendor jadi mudah. Apa keunggulan produk atau jasa kamu? Baik, sini saya akan menjelaskan. Ini sama seperti yang tadi yang di atas. Strategi pemasaran, saya lanjut aja. Strategi pemasaran produk apa saja yang saya jual. Yang pertama, startup dan website. 2, layanan service. 3, fitur aplikasi atau ada guide-nya gitu. 4, desain template-nya atau blognya. Yang kelima, sosial media itu untuk promosi. Yang keenam, jaminan kepercayaan. 7, branding merek. 8, kualitas startup. Tempat distribusinya di aplikasi via App Store atau Play Store. Kedua, website. 3, online. Nah untuk harga jual masing-masing produk saya isi opsional, berbeda-beda bagi setiap vendor, jadi tidak terperinci atau terpaku gitu. Jadi segimana si penyedia vendornya gitu. Kedua, biaya promosi atau marketingnya. 3, biaya domain aplikasi dan web. Nah bisa kita ketahui aplikasi dan web itu harus bayar 1 tahunnya gitu ya. Paling murah itu sekitar 200.000, karena saya sudah menggunakan website di dalam bisnis saya gitu, yang gudang celana. Promosi, bikin promosi, strategi promosi dan media yang akan digunakan mempromosikan produk. Pertama, sosial media. Kedua, selebgram atau kita menyewa influencer untuk mereview startup kita. Yang ketiga, seminar, kita hadir di seminar-seminar seperti aplikasi yang lain. Keempat, majalah atau koran. Kelima, review. Keenam, poster. 7, banner, kita pasang banner juga. Yang 8, pastinya mulut ke mulut karena itu gratis. Menghitung biaya marketing. Baik, di sini saya akan menghitung biaya marketingnya. Yang pertama itu cetak poster promosi sebesar 50 lembar, harga satuannya 200, jadi totalnya 50.000. Ini hanya gambaran saja ya. Iklan di sosial media atau FB Ads ya, atau IG Ads 12.000. Harga satuannya 12.000, harga totalnya 100.000 per hari. Iklan di sosial media all, jadi termasuk YouTube, Google segala macam, 12.000, 100.000 juga, 1 juta, karena itu mencakup semuanya, itu 1 bulan. Yang keempat, endorsement harga satuannya dimulai dari 100.000 hingga 1 juta, harga totalnya 1 juta. Yang kelima, event, kita mengikuti event gitu, harga totalnya 900.000. Jadi bisa kita totalin biaya produksi biaya marketing untuk startup saya ini kecil-kecilnya 3.100.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat apa saja sih yang dibutuhkan untuk usaha saya. Yang pertama pastinya komputer atau PC atau juga smartphone di nomor 3. Jumlahnya 1 unit juga cukup. Keterangannya sudah dimiliki, biayanya 7.500.000. Kedua, wifi atau internet, jumlahnya 1 unit sudah dimiliki, biaya per bulannya 350.000. Yang ketiga, smartphone 1 unit sudah dimiliki, biayanya 5 juta.
rupiah dengan total 12.850.000. Biaya bikin startup, bikin web, biaya 1 juta, biaya 1 juta juga, jadi totalnya 2 juta. Nah, sehingga total modal awal yang dibutuhkan saat memulai usaha yaitu biaya untuk membeli peralatan segala macam dan poin A, poin B, poin C ditotalkan itu jadi 15.850.000. Nah, tahapan-tahapannya itu yang pertama mencari masalah dulu. Mencari masalah benar yang tadi saya sudah dijelaskan sebelumnya. Tahap kedua membuat ide atau solusi. 3 menentukan tujuan. Keempat merancang konsep. Kelima membuat tim. Nah, ini harus banget ya membuat tim itu karena tidak bisa otodidak. Yang keenam menghitung biaya. 7 membuat startup. 8 tahap finishingnya. Tahap 9-nya grand launching. Udah grand launching, big promotion. Karena mau segimanapun kita punya produk bagus, tapi kalau kita tidak mempromosikan produk kita orang-orang tidak akan tahu, sama aja boncos. Selanjutnya biaya produksinya, internet, bahannya internet, jumlahnya 1, IndiHome mereknya, providernya, harganya 300.000. Jumlah tenaga kerjanya saya pikir 2 orang cukup dulu untuk awal-awal. Biar harus dibayarnya itu saya bayarnya per project ya, per project itu 100.000 karena harga teman gitu ya. Kalau di orang lain wah bisa jutaan kayaknya. Biaya produksinya kita hitung sebesar 400.000. Total biaya operasional per bulannya 500.000 ya. Jadi bisa kita lihat kalau kita untungnya 100 juta maka kita dipotong biaya operasional per bulan, maka kita mendapatkan untung 500.000. Tapi tidak menutup kemungkinan kita lebih dapatkan untungnya lebih. Perhitungan untuk menutup biaya operasional saya tidak isi karena ini saya pikir ini untuk makanan gitu ya, lebih ke untuk makanan. Next alat masak. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas BMC yang biasa kita kenal BMC ya. Nah, BMC di sini agak acak nih. Nah, di sini saya akan menjelaskan BMC saya ini slide terakhir ya. Yang pertama itu nama usahanya The Vendor, jenis usahanya itu jasa. Deskripsi singkatnya, vendor adalah salah satu jenis usaha yang menyediakan berbagai jenis referensi vendor yang berbasis startup tentunya. Produknya itu pertama menyediakan referensi berbagai jenis vendor. Yang kedua berbasis startup atau aplikasi atau website juga. Kegiatan utamanya menyediakan referensi berbagai jenis vendor-vendor. Yang ketiga, oh iya, sebelum saya lanjut lagi saya akan sedikit menjelaskan tentang vendor. Vendor itu merupakan sebuah layanan jasa untuk Anda membuat bisnis apapun gitu. Vendor tuh penyuplainya gitu ya, pembuatnya gitu ya, secara bahasanya gitu, bahasa kasarnya, bahasa umumnya maaf. Target konsumennya orang yang mempunyai bisnis itu sudah pasti laki-laki ataupun perempuan. Yang paling pasti sih orang yang mempunyai bisnis gitu, atau orang-orang pemula, orang-orang pembisnis pemula mohon maaf. Yang ketiga, selanjutnya strategi penjualannya memakai marketing mix 4P ya, sama kayak yang di atas tadi. Produk, price, place, promotion. Produknya menyediakan katalog vendor, jadi menyediakan katalog jenis vendornya gitu. Price-nya itu gratis, kita tidak menentukan harga gitu untuk mencari vendor-vendor. Cuman saya pikir saya akan membuat ada versi pro nya gitu agar lebih ada keunggulan, apa ya,
bahasanya ada keunggulan lebihnya gitu kalau ada versi Pro, karena yang saya lihat aplikasi-aplikasi lain juga menyediakan metode Pro-nya gitu, premiumnya lah. 3 Place menargetkan seluruh Indonesia terkhusus daerah kota-kota besar. Terakhir, promosian dengan mempromosikan di keluarga terlebih dahulu atau kerabat, lalu sosial media, dan juga menyebar pamflet yang berisi promosi. Sumber daya utamanya jelas sumber daya manusia. Rencana keuangannya, gaji pegawai per bulan itu pasti, gajinya itu ya per project saya bilang tadi. Kedua, promosi per bulan. 3, upah pegawai tambahan kalau lembur, bayar keperluan tools seperti internet ataupun lainnya. Nextnya, modal usahanya modal milik sendiri, karena saya tidak dibantu orang tua, insya Allah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya bila saya masih ada kekurangan ataupun salah kata. Mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Cukup sekian, mungkin saya akhiri di sini. Berapa menit ini? 31 menit, mungkin dirasa cukup. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.